Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk pembelajaran sejarah Indonesia tentang peristiwa sekitar proklamasi Indonesia. Oke, kurang lebih begini alurnya ya. Dari pembentukan PPKI ini akan kita bahas sampai peristiwa sekitar proklamasi. Nah, ada pembentukan PPKI. Sebenarnya PPKI sendiri sebelum ada PPKI ada lembaga lain, yaitu namanya adalah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI ini dia punya tugas untuk menyelidiki usaha-usaha apa saja yang perlu dilakukan untuk pelaksanaan kemerdekaan. Lembaga tersebut dibentuk sama Jepang, sama dengan PPKI yang juga dibentuk Jepang. Yang sebenarnya tujuannya adalah tujuan lainnya gitu ya, untuk menarik simpati masyarakat Indonesia. Karena Jepang saat itu mau perang dunia, kemudian butuh bantuan, akhirnya dibikinlah seperti ini gitu ya. Caper gitulah. Nah, kemudian BPUPKI selesai menjalankan tugas, dibentuklah PPKI. Nah, kita bahas PPKI. PPKI ini ketuanya adalah Insinyur Soekarno, wakilnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta, yang kemudian kita kenal sebagai Presiden dan Wapres pertama kita, yang punya tugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, pelantikan PPKI sendiri itu dilaksanakan di Dalat, Vietnam, 12 Agustus 45 oleh Marskal Terauchi. Tuh. Nah, oke, proklamasi sendiri kurang lebih kejadiannya itu dilatar belakangi oleh adanya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, Hiroshima dibom di tanggal 6 Agustus 45, kemudian Nagasaki dibom di tanggal 9 Agustus 45. Yang terjadi selanjutnya adalah Jepang mengalami kehancuran. Akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu. Kemudian setelah Jepang menyerah kepada sekutu, terjadi vacuum of power, kekosongan kekuasaan. Akhirnya kita bisa proklamasi, begitu ya alurnya. Nah, ketika Jepang menyerah kepada sekutu karena ada pemboman tersebut tanggal 6 dan tanggal 9 karena hancur, infonya itu menyebar ke hampir seluruh dunia gitu ya. Infonya menyebar ke hampir seluruh dunia dan akhirnya sampai juga info tersebut ke Indonesia lewat ada seorang tokoh yang berhasil mendengar radio dari Inggris, radio BBC gitu ya. Namanya adalah Sultan Syahrir. Sultan Syahrir mendengar info tersebut, kemudian bersama teman-temannya mereka mengadakan pertemuan, golongan muda mengadakan pertemuan. Akhirnya hasil dari pertemuannya mereka sampaikan ke Soekarno dan Hatta. Hasil pertemuannya adalah mereka menyatakan bahwa ini momen yang pas untuk dilaksanakan proklamasi kemerdekaan, atau kita ingin menyatakan kemerdekaan. Nah, kemudian disampaikan ke Soekarno dan Hatta, tapi mereka mendapatkan jawaban yang kurang mengenakan karena Soekarno dan Hatta justru malah beranggapan bahwa oke, terima kasih sarannya, tapi kita ngobrol dulu sama Jepang. Nah, kurang lebih begitu. Jadi Soekarno dan Hatta ingin berbicara terlebih dahulu dengan Jepang. Anak muda, nah, nggak setuju dengan usulan tersebut gitu, dengan keputusan Soekarno dan Hatta. Akhirnya Soekarno dan Hatta diculik gitu ya, istilah yang banyak beredar, walaupun lebih tepatnya adalah diamankan. Diamankan kemana? Diamankan ke suatu daerah yang bernama Rengas Dengklok di sebelah timur Jakarta, di sebelah timurnya Jakarta. Nah, ini di daerah Karawang ya, lebih tepatnya. Seperti itu. Nah, kemudian ada salah seorang lagi tokoh golongan tua, yaitu bernama Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo ini dia bingung karena mencari Soekarno dan Hatta nggak ketemu-ketemu gitu loh. Sampai akhirnya bertanya kepada golongan muda, salah satu golongan muda, kemudian golongan muda menyampaikan bahwa Soekarno dan Hatta sedang diamankan. Sedang diamankan di suatu tempat yang bernama Rengas Dengklok. Ditanya kenapa diamankan, nah dijelaskanlah tuh. Akhirnya Ahmad Subarjo menjanjikan bahwa proklamasi akan segera disampaikan.
dengan jaminannya adalah kepalanya, gitu ya. Kalau proklamasi tidak segera disampaikan, maka jaminannya adalah kepala saya. Wah, golongan muda senang dapat janji seperti itu. Akhirnya Ahmad Subarjo pun diajak untuk menemui atau menjemput Soekarno dan Hatta yang kemudian dibawa kembali ke Jakarta. Sampai Jakarta, nah kemudian mereka langsung bergegas menyusun naskah proklamasi. Nah, dalam penyusunan naskah proklamasi sendiri awalnya mereka sempat mengalami kebingungan. Kenapa bingung? Karena bingung nih milih tempatnya di mana. Rencana awal itu di Hotel Des Indes, tapi begitu sampai ternyata nggak bisa sampai malam hotelnya. Pertemuannya gitu ya nggak bisa dilakukan sampai malam, akhirnya bingung. Akhirnya ada seorang tokoh Jepang, perwira angkatan laut Jepang, namanya Laksamana Muda Maeda. Nah, beliau menawarkan rumahnya. Nah, akhirnya bergegaslah ke rumahnya Laksamana Muda Maeda. Kemudian disitulah dilakukan penyusunan sendiri dilakukan oleh 3 tokoh, yaitu Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Masing-masing dari mereka punya perannya sendiri-sendiri nih. Insinyur Soekarno berperan sebagai pengetik naskah teks proklamasi. Bukan pengetik ya, maksudnya penulis. Insinyur Soekarno berperan sebagai penulis naskah teks proklamasi. Terus habis itu Ahmad Subarjo mengusulkan tentang pernyataan kemerdekaan. Proklamasi, kami rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Nah, kalimat tersebut itu usulan dari Ahmad Subarjo. Kemudian Muhammad Hatta berperan mengusulkan tentang pernyataan kemerdekaan, yang hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, itu adalah usulan dari Muhammad Hatta. Kemudian setelah selesai ditulis, terjadi kebingungan lagi. Kebingungan selanjutnya adalah ini siapa yang tanda tangan? Akhirnya diusulkanlah oleh Soekarni bahwa udah yang tanda tangan Soekarno dan Hatta aja, mewakili bangsa Indonesia begitu. Akhirnya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta tuh. Tapi setelah diketik, nah pengetiknya siapa? Pengetiknya adalah Sayuti Melik. Bagaimana naskahnya? Seperti ini. Nah, ini adalah naskah tulisan tangan Bung Karno. Ya. Sini wakil-wakil bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta, tapi belum ditandatangani. Kemudian ini yang sudah diketik. Nah, wakil-wakil bangsa Indonesia diubah jadi atas nama bangsa Indonesia karena dirasa ini lebih pas. Nah, akhirnya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta, gitu ya. Ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Kemudian naskah teks proklamasi ini selanjutnya dibacakan. Nah, pembacaan naskah proklamasi ini awalnya ingin dilaksanakan di lapangan Ikada. Nah, cuma saat itu kan mengingat alasan keamanan, lapangan Ikada saat itu sedang dijaga sangat ketat oleh tentara Jepang yang mendapatkan instruksi untuk berusaha menghindari kerumunan, jangan sampai ada kerumunan. Jadi dijaga. Akhirnya naskah teks proklamasi pindah tuh dibacakannya jadi di kediamannya Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kronologinya gimana? Kronologinya begini. Pertama, Soekarno membacakan pidato pendahuluan. Kemudian setelah dibaca pidato pendahuluan, dibacalah naskah teks proklamasi oleh Soekarno dan Muhammad Hatta jam 10. Nah, kemudian dikibarkan bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, dikibarkannya oleh Suhud dan Latif, kemudian sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Rayanya diciptakan oleh Wagai Rudolf Supratman, gitu ya. Kemudian setelah selesai diberikan sambutan ya dari Wali Kota Jakarta, yaitu Suwiryo dan Dr. Muardi. Setelah dibacakan, setelah upacaranya selesai, kemudian infonya langsung disebarkan oleh seluruh lapisan masyarakat lewat berbagai macam media. Ada yang lewat kantor berita Domei, gitu ya. Kantor beritanya Domei, ada yang lewat surat kabar lain, ada yang lewat mulut ke mulut, dari mulut ke mulut infonya,
ada juga yang lewat kereta gitu ya, keretanya ditulis-tulis, kemudian keretanya suruh jalan, akhirnya disampaikan bahwa akhirnya seluruh rakyat Indonesia pun tahu bahwa Indonesia sudah mengalami atau sudah melaksanakan proklamasi kemerdekaan di tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kemanfaatan kepada ilmu kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.